dan selalu terberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi dengan saya, Atining Tias, di channel Pendengaran Cerita. Kali ini saya ingin membacakan sebuah cerita yang saya tulis sendiri beberapa tahun yang lalu. Sudah agak lama ya. Dan cerita ini terinspirasi dari pengalaman pribadi saya. Langsung saja pasang waktu saya masih duduk untuk di bangku SM berikut yang berjudul Serendipity. Mungkin di antara kalian pernah mendengar istilah itu, atau malah banyak yang tidak tahu. Itu adalah judul film Hollywood, kisah romantis sepasang manusia. Kenapa saya menuliskan kata itu sebagai pembuka? Karena saya yakin kita semua pernah merasakan serendipity. Rena, murid kelas 11 SMA, tengah ngebet-ngebetnya dengan salah satu teman laki-lakinya. Namanya Doni, drummer grup band yang ngetop di sekolahnya. Dia akan berteriak histeris kalau Doni sedang manggung. Doni tidak terlalu ganteng, tapi Rena terbius oleh kecakapannya dalam memainkan drum. Doni tidak mengenal Rena yang merupakan adik kelasnya, tapi mungkin semua teman-teman Rena mengenal Doni. Rena kerap mengirimkan salam lewat mading sekolah kepada Doni, tentunya dengan nama samaran. Nama samarannya aneh sekali. Like cook, like sedang memasak, atau like masak? Bukan itu maksudnya. Itu adalah nama belakang bintang Hollywood yang bermain di film She's All That. Lawan main Freddie Prinze Jr. Kalau kalian jadi anak SMA pada tahun 2000-an, pasti kalian mengenal nama itu. Itu juga berlaku bagi yang suka film romantis. Siang itu Rena sedang menunggu angkot yang akan mengantarnya pulang ke rumah. Kebetulan waktu itu dia pulang sendirian karena semua temannya sedang mengikuti ekstrakurikuler karate. Maaf ya kalau belibet, lanjut aja, skip. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, ada angkot yang berhasil dibuatnya berhenti. Begitu dimasuk, dia kaget karena ternyata Doni juga ada di dalam angkot tersebut. Duduk sendiri, sibuk dengan headset yang menyumpal telinganya dan bersenandung lirih. Seneng banget, begitu kata Rena. Hati Rena kegirangan dan langsung saja duduk di samping Doni. Kok bisa ya? Kebetulan naik angkot yang sama dengan Doni, duduk bersebelahan lagi. Apakah kami berjodoh? Begitulah pemikiran yang muncul di benak Rena. Tapi sayangnya, Doni terlalu sibuk dengan lagu-lagu yang mengalun di telinganya, sehingga mereka berdua tidak sempat berkenalan. Sampai akhirnya Rena turun dari angkot. Beberapa waktu selanjutnya, Rena dan teman-teman satu gengnya bergegas menuju kantin sekolah. Mereka kelelahan setelah berlari mengelilingi sekolah 3 kali. Hari Kamis jadwal pelajaran olahraga. Sesampainya mereka di kantin, tanpa sengaja tangan Rena memegang tangan seseorang yang sudah lebih dahulu memegang gagang teko tempat minum. Karena Rena memegang gagang teko tersebut sambil mengobrol dengan temannya, jadi dia tidak menyadari bahwa teko tersebut sudah dipegang oleh orang lain. Dan ternyata tangan yang dipegang Rena adalah tangan Doni. Rena kaget setengah mati. Buru-buru dia melepas pegangannya dan mengucapkan maaf. Doni hanya tersenyum. Teman-teman Rena yang melihat kejadian itu langsung meledek mereka berdua. Rena tersipu sekaligus senang. Kok bisa kebetulan banget ya? Kembali dia berpikir seperti itu. 1 bulan berlalu sejak kejadian itu. Rena masih belum berkenalan dengan Doni, tapi dia masih setia mengirimkan salam di mading sekolah dengan nama Lekuk. Waktu itu pelajaran ekonomi baru saja dimulai
saat seorang guru masuk ke ruang kelas Rena dan memanggil nama Rena Agustin dan Eka Yuliawati. Ternyata Rena dan Eka dapat giliran tugas jaga koperasi sekolah. Berarti seharian ini mereka berdua akan berada di koperasi sampai sekolah berakhir. Koperasi baru akan ramai saat istirahat, jadi mereka berdua hanya mengobrol santai saja. Tiba-tiba Doni masuk ke koperasi dan langsung membuka kulkas tempat minuman dan mengambil sebotol Coca-Cola. Membukanya dan menenggaknya langsung tanpa menggunakan sedotan. Rena terkesima dibuatnya. Keren sekali gayanya. Berapa? Tanya Doni. 2.500 mas, jawab Rena. Doni tidak langsung membayar, melainkan malah duduk di depan Rena dan mengambil sepotong kue brownies dan melahapnya. Belum sarapan nih, males makan nasi. Oh, Rena cuma melongo. Akhirnya mereka berdua mengobrol dan berkenalan. Sedangkan Eka sibuk melayani bagian stationery karena ada kelas yang praktek menggambar, jadi banyak yang membeli kebutuhan menggambar. Kebetulan naik angkot yang sama, padahal rumah Rena dan Doni tidak searah. Kebetulan memegang teko yang sama, dan kebetulan ketemu di koperasi. Ternyata kebetulan-kebetulan yang lain masih berlanjut setelah itu. Terakhir, Rena kebetulan bertemu Doni saat Doni sedang menunggu ayahnya pulang dari Semarang. Sedang Rena baru pulang dari Jakarta. Akhirnya, Doni mengantar Rena pulang dulu sebelum dia pulang sendiri karena hari sudah larut malam. Apakah mereka berdua berjodoh? Di usia mereka yang sudah melewati seperempat abad sekarang, mereka sama-sama belum menemukan jodoh. Tapi masing-masing telah memiliki tambatan hati yang mereka yakini bakal menjadi jodoh mereka kelak. Terus, apa arti dari kebetulan-kebetulan itu? Mereka berdua sering mengirim SMS pada saat yang sama, seperti ada telepati di antara mereka berdua. Padahal mereka tidak sering SMS-an. Dan sekarang Rena telah memiliki tambatan hati, menikah, dan bahagia. Dan Doni hanya masa lalunya yang penuh kebetulan saja. Pendengar, serendipity, kebetulan yang menyenangkan. Kisah Rena dan Doni bertolak belakang dengan apa yang ada dalam cerita film Serendipity. Dalam film tersebut dikisahkan banyak sekali kebetulan yang akhirnya menyatukan dua orang manusia menjadi suami istri. Kalau kalian melihat film tersebut, kalian akan lihat betapa Tuhan telah mengatur jodoh seseorang. Dulu, waktu kita muda, ataupun sekarang, pendengar saya yang kalian masih muda, dengan naifnya kita menganggap semua serendipity itu sebagai jodoh kita. Jodoh dalam artian akan menjadi suami atau istri kita. Ternyata seiring berjalannya waktu, semua itu semakin tidak berarti. Ternyata itu hanya jalan hidup yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Kita telah memiliki jodohnya masing-masing. Saya jadi ingat perkataan Maria di film Ayat-Ayat Cinta. Adakah di antara kalian yang menonton film Ayat-Ayat Cinta? Sudah lama sekali ya film tersebut. Banyak sekali kisah cinta yang dituangkan dalam film, bermacam-macam. Ada yang sangat sederhana seperti cinta Keira Knightley dalam Pride and Prejudice. Ada yang sangat rumit seperti sinetron. Siapa tuh? Amanda Manopo. Kok saya lupa ya? Ikatan Cinta ya. Ada yang sangat rumit seperti Ikatan Cinta. Maaf kalau saya lupa sinetron tersebut. Begitulah cinta, jodoh. Saya juga tidak tahu
siapa jodoh saya kelak. FYI, saya buat tulisan ini beberapa tahun yang lalu sebelum saya menikah ya. Akhirnya semoga kita semua ikhlas dengan semua takdir yang telah digariskan oleh Tuhan kepada kita. Dan semoga kita semua mendapatkan jodoh yang baik, yang bertanggung jawab, yang akan menemani kita sampai tua, yang akan menjadi teman hidup kita sampai ajal menjemput. Begitulah pendengar, salah satu tulisan saya yang saya buat beberapa tahun yang lalu. Saya ingat waktu membuat tulisan ini, saya dalam pencarian jodoh. Doni itu nama asli ya. Kalau Rena ya jelas nama samaran. Sampai sekarang saya masih ya jarang sih, tapi kami masih berhubungan lewat Facebook. Dan saya mengetahui kabar dia dari Facebooknya dia, Doni, kakak kelas saya. Hai Doni, barangkali kamu masih ingat saya yang ikut mobil kamu di dekat stasiun dan kamu mengantar saya pulang waktu itu. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga kalian sehat semua, sukses semua, dan bahagia semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan cerita saya selanjutnya. Bye-bye.